wabarakatuh. Kafalukum syabab. Ya, alhamdulillah khair semua. Ya, insyaallah hari ini ya kita melanjutkan pertemuan kemarin ya tentang pernikahan ya, kajian pranikah. Kemarin kita membahas tentang apa itu pernikahan, apa yang terjadi ya dalam pernikahan, ya konsep-konsep pernikahan, ya makna pernikahan gitu ya. Nah, kemudian ada masyru'iyati zawaj atau tentang disyariatkannya pernikahan. Kita bahas tentang ayat nikah dalam surat An-Nisa ayat 3. Insyaallah hari ini kita membahas tentang hikmah. Kenapa Islam memerintahkan kita, mensyariatkan untuk menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Fi hikmati masyru'iyati zawaj ya. Nah, dalam kitab ini membahas tentang hikmah. Didahulukan dulu tuh, sebelum kalian menikah, mengetahui tentang rukunnya, syaratnya. Ya, ini motivasi apa ya, hikmahnya gitu ya. Kenapa Islam memerintahkan untuk menikah? Pertama, tahqiqan li ni'matillahi ta'ala wa imtinanihi ala ibadihi wa yataddah. Dzalika min qoulihi ta'ala wa man ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Allah ta'ala wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafdah wa razaqakum minat thayyibat. Baik, yang pertama adalah tahqiq ya, untuk nikmat Allah. Jadi mempertegas ya, dan merasakan kembali gitu kan atas nikmat Allah. Karena ternyata menikah itu adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ternyata pernikahan itu nikmat ya, gitu. Allah memberikan manusia itu biologi, ya, rasa biologis, hasrat biologis. Itu adalah kenikmatan. Allah memberikan paras-paras manusia yang cantik, yang ganteng, yang putih, yang coklat, yang kuning. Itu adalah suatu kenikmatan. Allah menciptakan keberagaman wajah dan bentuk manusia. Itu adalah kenikmatan. Kenapa? Karena dari semua itu termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum, kata Allah. Itu adalah tanda-tanda Allah. Allah memberikan kalian pasangan yang seperti ini, seperti ini. Yang lain seperti ini, seperti ini. Gak mungkin sama. Kakak adik misalnya, kembar, gak mungkin dia sifatnya sama. Mungkin parasnya sama, mirip. Tapi sifatnya mungkin bisa jadi berbeda. Pasti ada sesuatu yang beda dari satu hal dengan yang lainnya. Itu adalah mempertegas kembali tanda-tanda Allah, kebesaran Allah. Ya. Dan itu semua yang kita rasakan dalam bentuk nikmat. Jadi ternyata nikmat itu bukan hanya sekedar uang aja. Kaya. Ada juga orang kaya jomblo, nggak dapat pasangan tuh. Apakah itu mereka merasakan kebahagiaan atau kenikmatan yang sebagaimana dirasakan oleh orang-orang yang sudah berpasangan? Tidak. Walaupun punya hartanya berlimpah. Ya. Jadi itu adalah suatu kenikmatan. Wa imtinanihi ala ibadihi. Dan Allah karuniai, Allah berkahi, Allah ya berikan kepada siapa? Untuk semua hambanya. Hewan saja punya pasangan masing-masing. Ya. Bedanya mereka tidak ada akad, tidak ada ya. Kenapa? Karena mereka tidak punya akal. Makanya bebas. Tapi punya pasangan, punya ibu, punya bapak, ya kan? Dan manusia itu diberikan akal. Makanya ada aturan-aturannya, ada syariat-syariatnya. Kenapa? Karena kita punya akal. Gitu.
Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Bahwasanya setiap manusia, setiap itu diberikan pasangan masing-masing. Ya. Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup dengan mereka, hidup berdampingan, memiliki visi yang sama, ya. Memiliki tujuan yang sama. Bisa saling berinteraksi, bisa saling komunikasi, saling cerita, saling curhat. Gitu ya. Litaskunu ilaiha. Kata Allah apa? Sakan atau litaskunu ini, ya, itu bukan hanya sebatas tinggal, tetapi agar kita di sana bisa hidup tentrem, tenang, bahagia. Itu tujuannya. Jadi apa tujuan pernikahan? Litaskunu ilaiha, agar kita bisa memberikan hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang sehat, hidup yang tenang, ya, dengan pasangan kita masing-masing. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Kemudian setelah kita bisa hidup dengan pasangan kita masing-masing, hidup bahagia, hidup senang, hidup tentrem, hidup tenang, walaupun ada pasang surut kehidupan, walaupun ada suka dan duka, ya. Tapi apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah, kata Allah. Setelah kita hidup bareng, hidup dampingan, ditumbuhkan rasa cinta, rasa kepedulian, rasa kasih sayang. Yang tadinya mungkin saat kita jajan ke nasi padang gitu ya, warung, atau mungkin kita beli es boba misalkan, es krim, atau ya yang tadinya mungkin kita beli untuk sendiri saja, udah nggak pernah kita mikir untuk ngasih orang lain, ya kan, ngasih beli kita dan orang lain juga dibeliin, nggak pernah. Tapi setelah menikah akhirnya apa? Oh iya, kita belikan. Itu mawaddah yang ditumbuhkan oleh Allah tuh. Kita percaya itu ditumbuhkan, ya, kebiasaan-kebiasaan itu ditanamkan, ditumbuhkan. Kok bisa ada rasa seperti itu ya? Oh iya, belum makan, kita belikan makan. Yang istrinya juga sama, yang tadinya nggak pernah mungkin nyuci piring, ya hanya sebatas cucian piringnya dia aja, cuci baju hanya sebatas cuci bajunya dia aja, nyetrika hanya sebatas setrikaan dia. Tapi apa? Oh iya, sekalian, ya suami belum disetrikain, ya suami belum dicuciin, yang tadinya nyapu rumah hanya kamarnya aja, sekarang. Jadi itu adalah salah satu sifat manusia setelah menikah, dan tidak timbul gitu aja, tapi apa? Ditimbulkan, diciptakan, ditumbuhkan, ditanamkan oleh Allah tuh, yang akhirnya membentuk apa? Mawaddah, saling mencintai. Jadi saya mencintai bukan hanya sebatas omong saya cinta kamu, enggak. Tapi itu tadi ya. Jangan aku bainakum mawaddah. Kemudian di sini jelaskan wa rahmah. Kehidupannya bahagia, tentrem, tenang, melihat pasangan itu tenang, ya. Yang tadinya panas, pusing, lihat pasangan jadi terurai satu-satu. Yang tadinya numpuk beban, setelah cerita pasangan jadi terurai satu-satu, ya. Kemudian apa? Menjadi mawaddah, timbul rasa cinta, rasa keterikatan, gitu ya. Nah, kemudian warahmah, kata Allah, sakinah, mawadah, warahmah. Rahmah di sini apa? Akhirnya Allah berikan rahmatnya kepada pasangan itu. Bisa bentuknya rezeki, bentuk materi, bisa bentuknya kebahagiaan, bisa bentuknya dihindarkan dari cobaan, dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari penyakit. Bisa bentuknya karunia anak, bisa bentuknya orang tuanya disehat, banyak. Dan kita nggak tahu. Jadi itu, ya. Inna fidzalika, kata Allah, ya, sesungguhnya inna fidzalika, dari itu semua, la ayat liqaumin yatafakkarun, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikir, kata Allah. Ya. Jadi luar biasa ayat ini, ya, luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, lil hifat alal baqa'in nau al insani minal fana wal yasir wasir bihi ila madarijir raqi, ya, wan namu. Kata Allah, kata penulis di sini, lil hifat, untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia.
Artinya apa? Untuk menjaga keturunan manusia agar tidak habis. Ya, kalau kita kan punya umur, ada yang 50, ada yang 60, 70. Nah, kalau misalkan umur satu generasi habis semua, siapa generasi setelahnya? Ini terjadi di Jepang. Jepang sudah mulai, mereka tidak ada, mulai konsep pernikahan itu sudah mulai hilang, ya, sudah mulai menipis tuh, ya, orang yang mau menikah sudah mulai menipis. Itu pada tahun 2005 sampai 2015. Orang-orang di Jepang sudah mulai berpikir untuk tidak menikah. Kenapa? Karena gaya hidup mereka yang cepat gitu ya. Sehingga mereka berpikir, ngapainlah menikah, nanti saja. Kemudian ada konsep pemikiran, kamu bisa bahagia tanpa menikah. Akhirnya banyak yang tidak menikah. Efeknya apa? Di 2025 kemarin, ya, itu Jepang mengalami penurunan populasi. Sehingga apa? Ya banyak nanti efeknya ke ekonomi berdampak, ke sosial berdampak, ke kultur berdampak. Otomatis mereka untuk menggerakkan ekonomi harus mengundang banyak orang dari luar. Kalau banyak orang dari luar, pasti nanti kulturnya akan berubah. Untuk contoh Malaysia. Malaysia asal muasalnya banyak orang Melayu. Tapi banyak karena ada orang India datang, orang Cina datang, orang Singapura datang, ya. Singapura dan Cina datang. Akhirnya apa? Kulturnya menjadi kultur campuran antara Melayu, India dan Cina. Gitu kan? Nah, itu maka dari itu di sini, ya, untuk menjaga keberlangsungan umat manusia, ya salah satunya dengan cara pernikahan. Gitu, ya. Kan nggak mungkin nggak menikah tiba-tiba punya anak. Walizalika al-ghar hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala talabin nasal bisawaj. Maka dari itu, ya, Nabi Muhammad SAW menganjurkan setelah menikah agar memiliki keturunan. Faqat rawiya, ya, Maqal bin Yasar, ana rajulan jaa ila Nabi, bahwasanya ada laki-laki datang ke Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni usibtu imra'atan dzata hasbi wa jamal. Saya menemu nih, saya dapat info, saya melihat, hati saya tertarik dengan satu wanita yang punya, ya, paras yang cantik gitu kan. Fa innaha la talid afata'awazzajuha, atau, ya, dan tetapi dia, mohon maaf, tidak bisa melahirkan. Apakah saya bisa menikahinya? Kata Rasulullah, tidak. Tidak di sini bukan berarti dilarang menikah dengan wanita yang, mohon maaf, mandul dan lain-lain. Tapi apa? Ya. Tapi maksudnya adalah tidak di sini artinya ya kamu lebih baik untuk menikah dengan yang tidak mandul seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang maksudnya adalah tujuan menikah yaitu memiliki keturunan. Jadi bukan berarti larangan, ya. Sum'ata husaniya fanahahu. Ya, kemudian datang lagi kedua, sama jawabannya. Sum'ata husalitha, kemudian datang lagi ketiga kalinya. Karena dia saking cintanya. Faqala, Rasulullah bersabda, tazawwajul walud fa inni makatsirum bikul umam. Kata Rasulullah, menikahlah kalian dengan wadud. Wadud itu dengan yang cantik, ya, yang parasnya cantik, yang, ya. Walud adalah yang bisa memiliki keturunan. Kenapa? Fa inni makatsirun bikumul umam. Kenapa? Karena saya pengen umat Islam itu banyak. Gitu. Kemudian yang ketiga, tahsiluz bizawaj syu'ur bil mas'uliyah wa imatihi al-ananiyah min nafs, ya, wa yahsulu ta'awun baina zawjaini ala tanzimil hayah. Maka dalam pernikahan tahsiluz zawaj syu'ur bil mas'uliyah, maka melatih kita dalam tanggung jawab, ya, syu'ur bil mas'uliyah, melatih dalam tanggung jawab, imatatul ananiyah, dan mematikan egoisme. Maka menikah itu kan, ya, kita hidup bareng. Yang tadinya masing-masing kita hidup di kosan masing-masing, ya, beli nasi padang buat kita sendiri, kita harus beli berdua. Yang tadinya, ya kan, mematikan ananisme, egois, ya.
Wa yasru at-ta'awun baina zawjaini, dan dua pasangan itu ya, dua ya, mereka akan saling tolong menolong, bantu membantu, dan itu keberkahan dari pernikahan, dan itu adalah ibadah, ya, gitu. Ada tanzimil hayah, dan itu adalah ibadah. Bangun subuh, isinya dibangunin, ibadah. Kemudian ya masakin sarapan, ibadah. Ngepel, ibadah. Kalau misalnya kita sendiri, bangun subuh, sholat, pulang, ya kan, masak sarapan, ya buat kita sendiri. Ibadah nggak? Ya kalau kita niatnya untuk hal yang baik, untuk belajar, untuk mencari uang apa, ya bisa jadi ada nilai ibadah. Tapi kalau misalnya kita nggak ada niatan, ya hanya untuk sebatas untuk menahan rasa lapar, ya mengganti rasa lapar, ya nggak dapat nilai ibadah, karena hukumnya mubah. Tapi kalau di pernikahan tidak, itu menjadi ibadah. Ya. Maka dari itu pernikahan adalah ibadah sepanjang masa. Kenapa? Karena sini, ya, ada saling tanggung jawab, menghilangkan rasa egoisme, dan at-ta'awun, ada apa? Saling tolong menolong. Gitu. Kemudian yang keempat, wa fi zawaj i'fafun nafs wa siyanatuhum minal wuqu' fil haram. Nah, dalam pernikahan itu kita bisa terhindarkan dari sesuatu yang haram, menjaga hawa nafsu, ya, menjaga sesuatu lemahnya nafsu, ya, nah, itu dijaga, ya, gitu. Maka dari itu, seseorang yang sudah menikah biasanya dia sudah tidak lagi, ya, berpikir untuk sesuatu yang hal-hal yang maksiat yang tidak ada gunanya biasanya. Ya, itu seiring dengan belajarnya, perkembangan kedewasaannya, ya, gitu. Baik, kita cukupkan sekian, ya, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Ya, insyaallah pertemuan depan kita masuk di sifat zawaj fil jahiliyah, ya, dan sifat syar'i. Jadi tentang sifat-sifat pernikahan, ya, seperti itu. Jenis-jenis pernikahan seperti itu, ya. Baik, ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wal afu minna wassawabu minallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.